Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Francisca Febrianti, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut adalah video wawancara saya dengan Bapak Satiri selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pondok Aren 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Francisca Febrianti, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa terkenalnya UHAMKA ya Pak. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan mewawancari Bapak beberapa pertanyaan mengenai persekolahan. Dalam rangka memenuhi mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan 1 yang diberikan oleh kampus. Sebelumnya Bapak namanya siapa Pak? Ya, saya jawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Satiri, Kepala SDN Pondok Aren 3, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak sudah berapa lama Pak menjabat sebagai kepala sekolah? Sekitar 4 tahun jalan lah. 4 tahun. Iya, udah lumayan ya Pak berarti. Ini kan sekarang lagi pandemi nih Pak. Kegiatan pembelajarannya jadi seperti apa nih di sini? Ya, kegiatan pembelajaran untuk masa pandemi corona ini tetap tidak melalui tatap muka, tapi melalui jarak jauh atau daring. Bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh, kita perbolehkan secara manual, yaitu dengan cara mengambil buku untuk dikerjakan di rumah. Itu mungkin ya. Lalu apakah dari guru sendiri dan Bapak sebagai kepala sekolah ada atau tidak kesulitan dalam pembelajaran online seperti ini? Secara umum sih tidak ada kesulitan, cuma kendalanya kan tidak semua orang tua murid mempunyai fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, kita dari pihak sekolah itu memberikan kemudahan dengan cara mereka mengambil buku. Kecuali yang punya peralatan untuk daring itu ya mereka secara online gitu, dari sekolah ke orang tua murid gitu. Berbicara mengenai peserta didik, secara umum bagaimana nih Pak karakteristik peserta didik yang bersekolah di SD Negeri Pondok Aren 3 ini? Ya, kalau peserta didik di sini kan kebanyakan dari lingkungan sekitar ya. Nah, umumnya dari adat istiadat kebanyakan Betawi tuh. Ya, mereka berbaur sih satu dengan yang lain. Karena dari gurunya kan sudah memberikan pembelajaran tentang Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu tidak ada masalah sih sebenarnya. Berarti kalau untuk karakteristik peserta didik di sini sudah baik ya Pak, cukup baik. Lalu untuk peserta didik kelas tinggi dan kelas rendah, apakah ada perbedaan yang mencolok banget nggak Pak karakteristik mereka? Ya, secara mencolok sih tidak ada, cuman dari pola tingkah laku mereka kan pasti beda karena kan kelas tinggi dengan rendah. Ya, umumnya mereka sih mengayomi pada adik-adiknya yang di kelas bawah. Seperti itu saya kira mungkin. Oh iya, berarti karakteristik peserta didik yang ada di sini kurang lebih sudah sesuai dengan apa yang Bapak mau dan sekolah harapkan ya Pak. Lalu selanjutnya tadi kita udah membicarakan peserta didik. Di suatu sekolah pasti ada yang namanya struktur organisasi. Ada di sini kan pasti Pak struktur organisasi. Bapak bisa nggak sebutin urutan dari yang bagian paling atas sampai paling bawah gitu secara umumnya, kayak dari kepala sekolah gitu. Hafal nggak Pak? Ya ada sih. Struktur organisasi itu kan sebenarnya kalau secara kedinasan juga ada, secara keuangan juga ada. Nah, kalau secara kedinasan ya mulai dari yang paling tinggi kan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Nah, di bawahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Lalu pengawas. Nah, dari pengawas turun lagi ke kepala sekolah. Dari kepala sekolah nanti ada
bagian-bagian seperti bagian kurikulum, kesiswaan, lalu apa sih, TU, nah OPS sekolah, saya kira itu. Jadi terakhirnya itu ya pegawai, ya menjaga sekolah, kita kenal dengan nama PTT ya, mungkin seperti itu. Apakah dari struktur tadi organisasi yang sudah Bapak sebutkan, mereka itu sudah berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing, Pak? Ya, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, mereka juga sudah melaksanakan dengan porsinya masing-masing. Saya kira itu. Ya baik, untuk struktur organisasi, lalu selanjutnya ada peraturan dan tata tertib. Bisa nggak Pak tolong sebutin beberapa peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah ini gitu? Ya. Kalau secara rinci saya kurang hafal juga ya, tapi ada tata tertib ya, diantaranya hadir tepat waktu, kemudian apa sih, melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, kemudian ada yang namanya 5M itu ya. Malu kalau terlambat, malu tidak disiplin, malu pulang lebih awal. Nah, seperti itu kira-kira. Kurang lebih seperti itu ya Pak, peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Apakah semua warga sekolah sudah mayoritas menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sini Pak? Ya, alhamdulillah hampir ditaati peraturan itu, karena itu adalah suatu keharusan. Setiap sekolah punya aturan masing-masing dan itu harus ditaati oleh semua warga sekolah gitu. Tapi ada nggak sih Pak dari sekian banyak peraturan dan tata tertib yang masih kurang diperhatikan oleh warga sekolah, kayak masih dilanggar gitu, masih ada nggak Pak? Ya, dari sekian banyak peraturan sih emang jujur saja ada bagian-bagian tertentu yang kurang optimal ya, artinya bukan tidak dilaksanakan karena mungkin faktor dari kebiasaan siswa ya kan. Nah, makanya kami dari sekolah itu selalu mencari cara-cara yang lebih jitu, terutama masalah kebersihan ya kan, karena ya maklum lah anak-anak. Tapi selama ini saya sebagai pimpinan juga selalu mengambil cara bagaimana caranya siswa itu tidak membuang sampah sembarangan. Salah satu contoh ya, mereka diharuskan membawa tempat makan sendiri dari rumah. Nah, mungkin salah itu yang agak kurang maksimal aja itu mungkin. Berarti dari peraturan dan tata tertib tersebut tidak terlepas dari peran guru ya Pak dalam mengarahkan Ya, peserta pasti, didik. ya pasti itu. Terus apakah dengan adanya tata tertib dan peraturan di sekolah ini sudah dapat menumbuhkan kedisiplinan warga sekolah terutama peserta didik Pak? Ya pasti, dengan kita selalu memberikan ingatan kepada mereka bahwa peraturan sekolah seperti itu ya, pasti mereka insya Allah akan menaati seperti itu. Selanjutnya Pak, di sini kan pasti sekolah pasti ada kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan-kegiatan seremonial formal lah. Apa aja kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah ini Pak? Ya sebetulnya banyak sih. Salah satu aja Pak. Ya salah satunya misalnya pengajian tiap hari Jumat, terus tadarusan ya, itu diikuti oleh semua siswa, dipandu oleh guru, terutama guru agama. Lalu eskul pramuka setiap hari Sabtu. Bahkan rencana kita nih sekolah mau mengadakan eskul drum band. Nah, kebetulan itu sudah dianggarkan di anggaran bosnya. Ya, mudah-mudahan sih insya Allah akan berjalan seperti itu. Barusan kan pramuka kan berarti ekstrakurikuler ya Pak masuknya yang disebutin. Kalau untuk upacara bendera Pak? Ya pasti, itu setiap hari Senin. Kita mengadakan upacara bendera, diikuti oleh semua siswa, oleh guru, dan saya sendiri bikin aturan bahwa pembina upacara itu harus bergantian, tidak harus kepala sekolah, dan guru juga harus bisa ya gitu. Nah, kebetulan sudah dibuatkan jadwal pembinanya.
dan itu juga masuk ke dalam ekstrakurikuler, artinya para petugas sudah dibina sebelumnya ya dari kegiatan pramuka. Dan biasanya pembina upacaranya bergantian juga dari kelas 4, 5, 6 bergilir ya seperti itu. Berarti untuk petugas upacaranya itu dari peserta didiknya sendiri, tapi yang mengikuti pramuka atau setiap kelas ada gilirannya masing-masing Pak untuk jadi petugas upacara? Ya, setiap kelas ada petugasnya. Nah, di bawah bimbingan dari pembina pramukanya seperti itu. Selanjutnya Pak, ya, untuk di sekolah ini apakah ada kegiatan briefing? Saya baru ingat. Ya, ya pasti ada karena briefing kan artinya kalau bahasa kerennya gladi resik ya. Nah, pasti ada itu. Misalnya dalam momen-momen tertentu sebelum pada hari hanya, nah kita briefing dulu. Nah, pasti ada itu, pasti ada. Berarti waktu briefingnya setiap satu hari sebelum hari H ya Pak? Biasanya 3 hari sebelum hari H. Baik. Terus selanjutnya rapat Pak. Bapak nih pasti sebagai kepala sekolah dan guru-guru yang lain juga sering mengadakan rapat. Biasanya itu rapat dalam rangka apa Pak dan apa yang dibicarakan? Ya, rapat kini di sekolah kita biasanya rapat bulanan juga ada dalam rangka mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajar sebagai apa ya, tindak lanjut untuk memperbaiki yang kurang-kurang. Lalu rapat kenaikan kelas juga ada, rapat dalam rangka melaksanakan ujian tengah semester juga ada. Nah, ada, itu semuanya ada. Berarti apa? Misal ada hal-hal yang perlu dirapatkan, pasti Bapak dan jajarannya mengadakan rapat ya. Lalu setelah itu, tadi Bapak sudah menyebutkan ekstrakurikuler itu pramuka. Selain pramuka, ada lagi nggak Pak ekstrakurikuler yang lain? Banyak sebenarnya sini mah. Ada nari, ada angklung. Nah, kebetulan kita sini kan sudah dibentuk guru-guru eskulnya. Ya alhamdulillah sih banyak. Pramuka, angklung, menari, futsal, bahkan renang juga ada. Berarti itu semua eskulnya punya pelatihnya masing-masing ya Pak? Ya pasti punya pelatihnya masing-masing. Kalau dari sepenglihatan Bapak nih, eskul mana sih yang paling digemari peserta didik? Ya, kebanyakan ekskul yang paling gemari peserta didik yaitu berenang. Bahkan, ya itu yang paling banyak. Anak-anak pada suka main air ya Pak. Terus pastikan semua kegiatan yang dilakukan di sekolah ini kan tujuannya untuk segala sesuatu yang positif ya Pak. Tapi ada nggak sih kegiatan yang khusus untuk pembiasaan positif si peserta didik ini? Ya itu tadi, setiap hari Jumat kita ada tausiah, yasinan, artinya dalam rangka pembentukan karakter peserta didik, ya kan. Minimal mereka diingatkan bahwa hal-hal yang sifatnya kurang baik itu tidak sesuai dengan agama yang mereka anut. Ya itulah, ya setiap hari Jumat itu biasanya. Kalau selain tadarus Pak, misalkan senam gitu, ada nggak Pak yang rutin gitu? Ada. Biasanya Ya setiap hari Sabtu biasanya sebelum acara pramuka senam. jadi sebelum pramuka senam juga. Terus pas sekolah ini udah mengikuti program Adiwiyata belum? Kebetulan kita belum, karena saya belum siap untuk itu. Ya mungkin insya Allah untuk kedepannya kita akan ikuti. Gitu. Ya, karena belum mengikuti Adiwiyata, bagaimana peserta didik diarahkan untuk kayak mencintai lingkungan gitu Pak? Ada kegiatan-kegiatan khususnya nggak Pak? Atau ya cuma dibilangin aja sama gurunya jangan buang sampah sembarangan dan lain-lain? Ya paling seperti itu ya, kita setiap hari Senin mengingatkan mereka bahwa sekolah itu adalah rumah mereka yang kedua, jadi kebersihan itu merupakan suatu hal yang harus gitu. Dan sewaktu-waktu kita ajak juga anak-anak ke lingkungan dengan cara kerja bakti begitu. Baik Pak, terima kasih sudah terjawab semua pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.